Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rumah, guru mata pelajaran PAI. Kali ini akan menjelaskan materi tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Dari tujuan materi ini, nantinya siswa akan dapat menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini memiliki segi positif ya, untuk membina keluarga. Yang pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Tujuan yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Tujuan yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Tujuan yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Tujuan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang ketiga, hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan kepada untuk mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Yang pertama, hukum pernikahan, yaitu wajib. Artinya, bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Hukum yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah dalam kondisi seperti seseorang boleh melakukan dan tidak boleh melakukan pernikahan, tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada menghususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang ketiga, bagi yang mampu dan aman dari fitnah
tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasid atau berakal, juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Hukum yang keempat, haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Hukum yang kelima, makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Yang keempat, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Menurut surat An-Nisa ayat 23 sampai 24, wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Mahram dibagi menjadi dua, mahram mu'abbad dan mahram ghair mu'abbad. Maksud dari mahram mu'abbad adalah wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Contohnya keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Mahram yang kedua, ghair mu'abbad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adik. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau mati. Sebab istri orang dan sebab iddah. Yang kelima, rukun dan syarat pernikahan. 1. Calon suami. 2. Calon istri. 3. Wali nikah. 4. 2 orang saksi. 5. Sigat, ijab dan kabul, mahar. Pernikahan-pernikahan yang tidak sah. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Yang kedua, pernikahan zigor, pernikahan dengan persyaratan berter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhallil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang dikarenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahinya lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ikhram. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Yang delapan, menikahi mahram. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974, segala bentuk
legalitas pemerintah harus tercatat secara resmi. Maka dari itu, setiap pernikahan harus termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Jadi, setiap tindakan tentang kependudukan, kelahiran ataupun pernikahan harus tercatat di dalam pemerintahan. Hak dan kewajiban suami. Ada kewajiban timbal balik antara suami dan istri, ada kewajiban suami terhadap istri, ada kewajiban istri terhadap suami. Hikmah dari pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4. Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. 5. Terjalinan silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Inilah materi tentang membangun indahnya rumah tangga sehingga bisa kalian menjadi bahan dalam materi ini. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.